Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Bin Puriski Rada Putri, dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori produksi. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya, ekonomi mikro, teori produksi. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai teori produksi, kita akan bahas terlebih dahulu bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, kemudian firma, ada CV, ada perseroan terbatas, dan koperasi. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Dilakukan secara kecil-kecilan dan modal yang tidak terlalu besar. Keuntungannya adalah ketika kita membuka usaha perseorangan, yaitu kebebasan yang tidak terbatas dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya akan menguntungkan perusahaan. Kemudian yang kelemahannya adalah modalnya kecil dan sukar untuk bisa mendapatkan pinjaman, gitu ya. Kemudian yang kedua ada firma, dimiliki oleh beberapa orang yang sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, ya, bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri kepada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, CV atau Commanditaire Fellowship, yaitu suatu persekutuan yang untuk menjalankan suatu perusahaan yang telah didirikan antara satu orang atau lebih, di mana sebagian dari anggota bertanggung jawab secara terbatas dan sebagian sekutu lainnya bertanggung jawab secara tidak terbatas. Dan kemudian yang keempat, perseroan terbatas. Sebagian besar hasil produksi nasional didapatkan dari PT, ya. Perusahaan ini memperoleh modal dengan mengeluarkan saham. Jadi saham yaitu suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah menjadi pemilik dari perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Jadi kalau udah PT berarti dia sudah membuka sahamnya untuk umum. Ada yang umum, ada yang enggak ya. Jadi kalau PT TBK dia sudah untuk umum. Perusahaan koperasi. Koperasi konsumsi menjalankan kegiatan membeli barang-barang dan kemudian menjualnya kepada anggota. Keuntungan akan dibagikan seluruh anggota. Kemudian koperasi produksi. Koperasi ini berusaha agar hasil produksi para anggotanya dapat dijual dengan harga yang tinggi dan tidak ditindas oleh para pembeli. Ya. Kemudian koperasi kredit, badan pinjam meminjam yang meminjamkan uang kepada para anggotanya dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Nah, ini biasanya koperasi lebih banyak yang kredit atau simpan pinjam ya Bapak Ibu. Kemudian, nah perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, analisis yang dibuat tidak membedakan jenis dan bentuk perusahaannya. Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu keuntungan yang maksimum. Untuk itu, mereka menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin. Cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan, yaitu keuntungan atau kerugian merupakan perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Ya, ketika hasil penjualannya melebihi dari produksi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan sebaliknya jika produksinya melebihi hasil penjualannya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, masalah pokok yang dihadapi itu biasanya adalah bagaimana komposisi faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan tingkat produksi tinggi dan meminimumkan biaya produksi. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan faktor produksi yang banyak, bagus, baik, secara tinggi gitu ya, tetapi biaya produksinya rendah. Nah, fungsi-fungsi produksi itu sendiri kaitannya dengan faktor-faktor produksi yang diciptakannya. Yang pertama yaitu tenaga kerja, yang kedua tanah, yang ketiga modal, yang keempat keahlian keusahawanan. Ya. Nah, peminimuman biaya produksi. Bagaimana kita bisa menentukan komposisi faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi? Produsen perlu memperhatikan. Yang pertama, besarnya biaya faktor produksi tambahan yang akan digunakan. Yang kedua, besarnya tambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi. Jadi kalau di sini contohnya ada faktor produksi A dan B, biayanya yang A 10.000, yang B 20.000, hasil tambahannya yang A 25.000, yang B 25.000. Jadi lebih baik kita menggunakan faktor produksi yang A. Faktor produksi yang dipilih adalah faktor produksi A karena biayanya lebih rendah dibanding faktor produksi B. Ya. Prinsip yang harus dipegang produsen adalah mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per rupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Ya, seperti
prinsip ekonomi pada umumnya ya, kita menggunakan biaya seminimal mungkin tapi hasil yang semaksimal mungkin. Kemudian fungsi produksi, faktor produksi dikenal juga dengan kata input, sedangkan jumlah produksi disebut sebagai output. Ya, persamaan untuk fungsi produksi yaitu Q sama dengan F ini faktor ya, KLRT. Jadi K itu adalah modal, capital, L adalah jumlah tenaga kerja atau labor, R itu adalah jumlah sumber daya alam atau resource, kemudian T adalah teknologi yang digunakan, Q jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi digunakan secara bersama untuk memproduksi barang. Nah, teori produksi sederhana atau satu variabel menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Faktor produksi selain tenaga kerja dianggap tetap dan tidak mengalami perubahan. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai law of diminishing return. Hukum ini menjelaskan sifat pokok dari hubungan antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk membuat produksi tersebut. Hukum ini menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan bertambah. Tetapi ketika dia sudah sampai pada titik tertentu, maka dia akan mengalami penurunan ya. Berarti pada saat titik tersebut dia sudah mencapai batas optimalnya, batas maksimalnya. Sehingga walaupun ditambahkan lagi tenaga kerjanya, malah produksinya mungkin tidak akan bertambah, malah menurun gitu. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum dan kemudian menurun. Ini contohnya law of diminishing return ya. Jadi ini total produk, yang ini unit of labor ya. Total produknya terus meningkat sampai pada titik ini dia akan menurun. Maka labornya yang digunakan juga akan berubah. Oke, produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Ya, jadi kita akan bahas satu-satu. Apa itu produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal? Kalau produksi total pasti jumlah seluruh output barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Produksi rata-rata yaitu rata-rata produksi yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan produksi marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Jadi rumusnya marginal production atau MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta L ya. Delta TP ini adalah tambahan produksi ya, sedangkan L-nya adalah labor ya. Oke, kemudian produksi rata-rata atau AP, produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Jadi perbandingan rata-rata, jadi masing-masing pekerja ini rata-rata bisa memproduksi sekian banyak gitu. Rumusnya yaitu average production sama dengan TP, total production, dibagi dengan labor. Kemudian hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal dapat digambarkan secara grafik. Mungkin nanti kita infokan bukunya lebih lanjut lagi ya. Kemudian, nah ini ada contohnya. Ini ada jumlah input alias tenaga kerjanya, total produksinya berapa-berapa, sehingga ditemukan marginal production-nya berapa dan average production-nya berapa. Ya, ini kalau dihitung dengan menggunakan rumus yang ini, AP dan MP, maka akan ditemukan seperti ini. Nah, kalau dibaca seperti ini, terlihat ya, bahwa peningkatan terbanyak itu ada di sini. Ya. Ketika inputnya 3, maka total production-nya adalah 48, maka marginal production-nya 17, average production-nya 16. Malah begitu sampai di angka 7 atau 8 ini dia semakin menurun. Ya. Jadi ini dia meningkat terus sampai di sini. Inputnya 7 orang, setelah inputnya 7 orang malah menurun. Jadi marginal production-nya juga malah minus. Berarti maksimalnya ada di angka input 7. Oke, baik. Untuk ekonomi mikro teori produksi demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silahkan melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp group. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.